Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Niam. Saya dari kelas 10 Perhotelan 2, SMK 3 Bangkalan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang daftar isi dari buku kepariwisataan ini ya. Kelas 10 kurikulum 2013. Jadi untuk teman-teman yang bingung gimana sih cara cepat memahami penjelasan-penjelasan yang ada di dalam buku paket gitu. Entah itu buku paket bahasa Indonesia, matematika, atau yang sekolah di SMK mungkin di jurusan perhotelan, mungkin buku paket kepariwisataan, atau yang lain gitu kan. Jadi kali ini kita akan ngebahas tentang buku paket kepariwisataan ya. Buku paket kepariwisataan kelas 10 kurikulum 2013. Cara yang pertama, cukup kita lihat daftar isinya. Di sini daftar isinya ada kelihatan ada 11 bab ya teman-teman ya. Cuman di video kali ini saya akan menjelaskan cukup 4 bab saja. Jadi cara yang pertama supaya teman-teman bisa cepat memahami tentang penjelasan-penjelasan yang ada di dalam buku paket, itu kita lihat daftar isinya. Nah, berhubung ya kali ini kita bakal ngebahas tentang buku kepariwisataan kurikulum 2013 kelas 10. Mungkin kita lihat ya. Ini bukunya ada. Nah, di situ kan ada bab 1 yang A, B, dan C. Jadi cukup kita cari penjelasan-penjelasan atau pengertian-pengertian yang ditulis di judul itu ya. Kayak contohnya yang A, pengertian industri pariwisata. Kita cari pengertiannya, habis itu yang B, skema industri pariwisata, kita juga cari pengertiannya. Untuk penjelasan-penjelasan yang lain itu mungkin sekedar tambahan ya. Bonus lah. Sebelum kita masuk ke materi, perlu kalian ketahui tentang pariwisata. Pariwisata sebagai industri di Indonesia ini baru dikenal setelah keluarnya instruksi dari Presiden nomor 9 tahun 1969. Tepatnya pada tanggal 6 Agustus tahun 1969 ya teman-teman ya. Nah, industri pariwisata ini sendiri merupakan rangkuman dari berbagai macam bidang usaha yang secara bersama-sama itu menghasilkan produk ataupun jasa ataupun layanan-layanan servis yang nantinya secara langsung ataupun tidak langsung akan dibutuhkan oleh wisatawan itu sendiri. Industri pariwisata ini dapat disebut juga sebagai unsmoked industry ya teman-teman ya, atau industri yang tidak berasap. Kenapa kok bisa disebut seperti itu ya? Karena industri pariwisata ini tidak memerlukan yang namanya perangkat-perangkat seperti mesin ataupun bahan baku. Melainkan di dalam industri pariwisata itu membutuhkan yang namanya perasaan, ketelitian, keterampilan, dan keahlian khusus untuk membuat produk-produk yang nantinya akan disukai oleh wisatawan-wisatawan yang datang. Nah, produk industri pariwisata itu sendiri disusun dalam satu kesatuan pelayanan dan perjalanan ya teman-teman ya. Contohnya seperti paket liburan ke Pulau Bali, ke Pulau Komodo, terus ke Lombok. Contohnya ke Lombok itu mungkin ke mana ya? Pantai Senggigi ya Kak. Terus ke Raja Ampat, bisa jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya, jadi itu barusan penjelasan dari bagian A ya teman-teman ya, yaitu pengertian industri pariwisata. Sebelum kita lanjut ke B, perlu kalian ketahui tentang industri pariwisata. Setiap jasa industri yang berhubungan dengan pariwisata itu sendiri membutuhkan keramah tamahan, membutuhkan perasaan, membutuhkan ketelitian dalam melayani wisatawan ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kita itu memberikan kenyamanan kepada wisatawan, kepada tamu. Karena ada istilah itu seperti contohnya tamu sebagai raja. Tamu itu adalah raja gitu. Atau kalau enggak yang cewek, tamu itu adalah ratu ya enggak? Supaya apa? Supaya kita memberikan kenyamanan. Nah, setelah wisatawan itu nyaman, pengunjung itu nyaman. Oh, kita liburan di sini. Enak kok, pelayannya bagus kok, terus tempatnya bagus juga gitu. Jadi, pengunjung itu ada kemungkinan mungkin 50% atau 70% itu bakalan balik lagi ke situ. Tidak menutup kemungkinan juga kalau pelayanan kita bagus, tempatnya bersih, terus wisatawan jadi nyaman juga, wisatawan itu bakalan balik. Dan juga pasti bakal ada temennya nanya, "Ih, rekom nih, minta rekomendasinya dong. Tempat liburan di mana yang bagus gitu. Atau tempat wisata-wisata yang mana yang bagus gitu."
pasti mereka bakal sampaikan, "Oh, di sini bagus, pelayanannya bagus kok, tempat wisatanya juga bagus," gitu. Jadi, itu juga salah satu cara mempromosikan secara tidak langsung ya, teman-teman ya. Ya, jadi sekarang kita lanjut ke yang bagian B. Tadi kan udah yang bagian A ya. Bagian B tentang skema industri pariwisata ya, teman-teman ya. Skema itu sendiri apa, Kak? Skema itu adalah pemetaan. Jadi kalau skema industri pariwisata itu adalah pemetaan terhadap kondisi daerah yang menjadi tempat tujuan wisatawan tersebut atau tempat tujuan wisata ya, teman-teman ya. Di dalamnya itu mencakup apa aja? Di dalamnya itu mencakup tentang akses jalan, terus penginapan, terus atraksi dan fasilitas-fasilitas yang menjadi penunjang sehingga tempat itu dapat ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata gitu ya, teman-teman ya. Sekarang kita langsung masuk ke skemanya ya, teman-teman ya. Skema industri pariwisata itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu layanan transportasi. Nah, layanan transportasi ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang melewati udara, laut, dan darat ya, teman-teman ya. Di udara apa, Kak? Contohnya pesawat. Kalau di laut apa? Kapal ya. Jangan disamain kapal laut sama kapal terbang ya, beda beda. Terus ya yang di darat apa? Bisa kereta api, bisa mobil, bisa sepeda motor atau yang lain ya, teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke yang kedua ya, teman-teman ya, yaitu lodging operation. Lodging operation atau operasi penginapan ini sangat dibutuhkan di tempat wisata. Ya kalau rumah kita dekat, kita bisa langsung pulang ke rumah. Nah kalau yang dari jauh, contoh orang luar negeri nih, orang Perancis umpamanya ke Pulau Bali, pasti butuh penginapan ya. Nggak mungkin mereka langsung PP bolak-balik gitu. Ke Perancis langsung ke Bali terus balik lagi ke Perancis ya nggak dekat, itu jauh gitu, nggak bisa, nggak mungkin gitu. Jadi penginapan itu dibutuhkan ya di tempat wisata. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu food and beverage operation atau operasi makanan dan minuman. Operasi makanan dan minuman, contohnya seperti restoran dan tempat makanan lainnya. Kebanyakan di tempat wisata-wisata itu memberikan suguhan makanan yang berasal dari tempat wisata itu sendiri. Supaya apa? Supaya itu menjadi ciri khasnya mereka gitu. Jadi kalau ada orang datang ke tempat wisata A semuanya, nanti tempat restoran makan di sini, makanannya bakalan gini gitu. Ini makanan ciri khas daerah ini gitu. Itu juga termasuk bagian dari promosi ya, teman, secara tidak langsung. Sekarang kita langsung ke bagian keempat ya, yaitu aktivitas. Contohnya seperti rekreasi, terus bisnis, atau yang lain. Oke, sekarang kita lanjut yang kelima ya, teman. Skema yang kelima yaitu toko retail. Toko retail ini sendiri yaitu toko-toko yang menjual cenderamata dari tempat wisata itu sendiri. Seperti contohnya nih di Monas ya. Saya pernah ke Monas itu waktu pagi-pagi tuh saya di sana. Nah, itu di situ banyak orang yang jual gantungan kunci berbentuk Monas, terus ada baju-baju gitu, ada baju-baju yang gambarnya Monas. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang bagian C ya, teman-teman ya. Komponen pariwisata. Jadi komponen pariwisata itu dibagi menjadi 5 bagian ya, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah atraksi. Terus yang kedua itu akomodasi, yang ketiga aksesibilitas, yang keempat itu amenitas, dan yang kelima itu aktivitas ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian komponen yang pertama yaitu atraksi. Atraksi ini adalah sesuatu yang memiliki daya tarik sehingga orang itu ingin menikmatinya. Atraksi ini juga dominan ya, memancing para wisatawan itu untuk melakukan perjalanan ke tempat wisata itu gitu. Atraksi ini sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah site attraction, terus yang kedua adalah event attraction. Site attraction itu seperti pemandangan alamnya yang ada di tempat wisata itu yang bagus itu, terus tempat wisatanya yang bagus, terus iklimnya yang bagus. Ya, intinya menyuguhkan tentang keindahannya atau keindahan tempatnya lah. Terus yang kedua adalah event attraction. Event attraction itu sendiri contohnya seperti kongres, ada festival, terus ada kejuaraan olahraga atau turnamen ya, teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua yaitu akomodasi. Akomodasi ini adalah sarana penginapan. Lebih simpelnya biar kita cepat paham langsung ganti ya. Akomodasi ini adalah sarana penginapan. Contohnya seperti hotel, barusan sudah dijelaskan di bagian yang B ya, teman-teman ya, yang bagian skema. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga ya, teman-teman.
yaitu aksesibilitas. Aksesibilitas ini merupakan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah yang dapat memudahkan wisatawan itu lebih mudah mencapai tempat satu ke tempat yang lain gitu. Nah, aksesibilitas ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah sarana jalan atau penghubung, yang kedua sarana transportasi, dan yang ketiga adalah sarana komunikasi. Nah, sarana jalan atau penghubung ini dapat dibagi juga menjadi tiga. Yang pertama adalah sarana jalan darat, yang kedua laut, dan yang ketiga itu udara. Sedangkan sarana transportasi itu sendiri juga dibedakan menjadi tiga, yaitu sarana transportasi darat, laut, dan udara juga. Dan sarana komunikasi ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sarana komunikasi yang cetak, terus yang kedua itu adalah elektronik ya teman-teman. Lanjut ke yang keempat ya teman-teman. Yang keempat adalah amenitas. Amenitas ini adalah suatu fasilitas yang dimiliki oleh suatu tempat tujuan wisata atau destinasi seperti restoran, hotel, sarana olahraga dan yang lainnya yang disuguhkan untuk wisatawan. Selain daya tarik wisata itu sendiri, wisatawan itu juga membutuhkan fasilitas untuk menunjang perjalanan mereka, dan mereka juga membutuhkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan wisatanya tersebut gitu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian terakhir bab 1, yaitu nomor 5 adalah aktivitas. Aktivitas ini pengertiannya gak usah pakai pengertian, langsung penjelasan aja. Aktivitas ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan di suatu tempat oleh wisatawan di destinasi wisata ya teman-teman ya. Dan dengan demikian aktivitas ini diperlukan di dalam tempat wisata gitu. Dan aktivitas dengan atraksi ini saling berhubungan atau saling mendukung. Saling mendukungnya di sebelah mana Kak? Dapat dilihat di mananya gitu. Saling mendukungnya itu dapat dilihat dari 3 faktor. Yang pertama, dapat dilihat lalu dilakukan. Yang kedua itu menarik lalu dikunjungi. Dan yang ketiga itu adalah memuaskan atau menyenangkan ya teman-teman ya. Oke, yang bab 1 selesai, kita lanjut ke yang bab kedua.